nama saya Yeni Alvina, NPM 171303111. Nama saya Hadiah Naita Bayur, NPM 1713131041, Mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan suku bangsa, ras, dan agama. Indonesia juga terkenal sebagai negara berpenduduk ramah di dunia. Dilengkapi dengan destinasi wisata yang memukau, tak heran jika Indonesia kerap kali menjadi tujuan wisata oleh wisatawan dari berbagai mancanegara. Namun, tak selaras dengan perkembangan di bidang wisatanya. Secara keseluruhan, Indonesia hingga kini masih berstatus sebagai negara berkembang di dunia. Perkembangan wisata dan membludaknya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia belum mampu menghantarkan Indonesia menjadi negara maju. Tentunya hal ini dikarenakan kemajuan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh faktor wisatanya saja, tetapi masih banyak lagi faktor-faktor lain yang turut menunjang kemajuan suatu negara seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, pembangunan ekonomi, distribusi pendapatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Untuk dapat berperan di dalamnya, kita perlu memahami dan juga mengetahui faktor-faktor yang menunjang kemajuan suatu negara. Dan di dalam video ini, kita akan membahas salah satu faktor tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang akan kita bahas adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 sampai 2020. Tapi sebelum kita berlanjut membahas lebih dalam tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dan 2020, sudahkah kalian mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, untuk menambah pemahaman kalian, mari kita bahas lebih dulu pengertian pertumbuhan ekonomi. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, menurut Rostow. Jadi menurut Rostow, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang dapat menyebabkan perubahan dalam kegiatan masyarakat. Perubahan ini meliputi perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan juga perubahan struktur kegiatan perekonomiannya. Kemudian menurut Profesor Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan lebih banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, di mana kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan identitas atau ideologi yang diperlukan lainnya. Nah, berdasarkan dari dua definisi mengenai pertumbuhan ekonomi tadi, dapat kita tarik dua kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang bersifat berkesinambungan dalam suatu periode waktu tertentu. Dan yang kedua adalah bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses kenaikan dari produksi output atau kapasitas output yang dapat diwujudkan dalam kenaikan pendapatan nasional. Nah, setelah kita membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, gimana nih? Kira-kira teman-teman sudah paham belum tentang apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Semoga sudah paham ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan inti dari video ini, yaitu tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dan 2020 beserta prediksinya. Kita langsung mulai aja dulu dengan yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019. Perekonomian Indonesia di tahun 2019 tumbuh di angka 5,02%. Perekonomian Indonesia sendiri yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku sudah mencapai 15.833,9 triliun rupiah. Dengan PDB per kapitanya mencapai 59,1 juta rupiah atau setara dengan 4.174,9 US dollar. Nah, tetapi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2019 yang mencapai 5,02% ternyata lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Dilihat dari sisi produksinya nih, di tahun 2019 ya, pencapaian tertingginya itu
dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%. Dan kalau dilihat dari sisi pengeluarannya, pengeluaran terbesar itu dicapai oleh pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, yakni sebesar 10,62%. Nah, ini adalah sekilas pembahasan kita tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019. Tentunya pembahasan kita tidak hanya sampai di sini saja, masih akan dijelaskan secara panjang lebar lagi di menit-menit berikutnya. Nah, gimana? Masih penasaran kan mengikuti pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 dan 2020 beserta prediksinya? Kalau masih penasaran, simak yang berikut ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 turun 0,15% dari tahun sebelumnya. Indonesia masih mampu mempertahankan pertumbuhan di kisaran 55, yaitu dengan tumbuh mencapai angka 5,02% di tahun 2019. Namun angka ini lebih rendah 0,15% bila dibandingkan periode tahun sebelumnya yang tumbuh hingga 5,17%. Bertahan di angka 5% pada situasi global yang cenderung mengalami penurunan ini tidaklah mudah. Angka ini sudah cukup baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019. Masih pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019, di mana pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun 2019 berada di bawah angka 5%. Penurunan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi periode kuartal 4 tahun 2019 yang hanya sebesar 4,97%. Ini lebih rendah dari pertumbuhan kuartal 4 tahun 2018 yang sebesar 5,175%. Begitu pula dari pertumbuhan di kuartal 3 tahun 2019 yang sebesar 5,02%. Menurut Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Abdul Manap Pulungan, turunnya pertumbuhan ekonomi kuartal 4 tahun 2019 di bawah 5% menggambarkan semakin beratnya permasalahan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Perlambatan 4 negara mitra dagang ternyata menjadi salah satu faktor penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BPS mencatat, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tak terlepas dari 4 negara mitra dagang utama yang perekonomiannya melambat di sepanjang 2019, yaitu Singapura, China, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan perekonomian global masih lemah dan belum stabil akibat lemahnya perdagangan global dan investasi. Berikutnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 ditinjau dari PDB menurut lapangan usaha. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%, diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25%, serta informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80%, diikuti perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor sebesar 0,61%, konstruksi sebesar 0,58%, serta informasi dan komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Berikut dapat dilihat grafik pertumbuhan dan distribusi PDB beberapa lapangan usaha tahun 2019. Untuk jasa lainnya, pertumbuhan 10,55% dengan distribusi 1,95%. Untuk jasa perusahaan, pertumbuhan 10,25% dengan distribusi 1,92%.
Dan untuk informasi dan komunikasi, pertumbuhan 9,41% dengan distribusi 3,96%. Dan kemudian dapat dilihat grafik 2, yakni tentang sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha dalam persen. Untuk tahun 2017, untuk jasa lainnya sebesar 2,42%, Infocom 0,47%, komunikasi 0,67%, perdagangan 0,59%, dan industri 0,92%, sehingga keseluruhannya adalah 5,07%. Kemudian untuk tahun 2018, jasa lainnya 2,63%, Infocom 0,36%, komunikasi 0,61%, perdagangan 0,66%, dan industri 0,91%, sehingga total keseluruhan adalah 5,17%. Untuk tahun 2019, jasa lainnya 2,54%, Infocom 0,48%, komunikasi 0,58%, perdagangan 0,61%, dan industri 0,80%, sehingga totalnya adalah 5,02%. Selanjutnya ada PDB menurut pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi hampir semua komponen, yaitu PKRT atau pengeluaran konsumsi rumah tangga, PKLNPRT atau pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP, dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa dan juga impor barang dan jasa yang mengalami kontraksi. Komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%. Diikuti komponen PKRT sebesar 5,04% dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen PKRT sebesar 2,73%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,47%, sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82%. Selanjutnya, ada grafik tentang pertumbuhan dan distribusi PDB beberapa komponen tahun 2019, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama ada PKLNRT atau pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Yang kedua PKRT atau pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan yang terakhir ada PMTB atau pembentukan modal tetap bruto. Nah, di sini ada dua grafik, yaitu pertumbuhan dan distribusi. Yang warna biru ini adalah distribusi dan yang warna pink ini adalah pertumbuhan. Bisa dilihat untuk distribusi itu lebih tinggi komponen PKRT dibandingkan komponen lainnya, sedangkan di pertumbuhan itu lebih tinggi komponen PKLNRT dibandingkan dengan 2 komponen lainnya. Selanjutnya ada grafik tentang sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Di sini juga ada 3 komponen, yaitu ada PKRT, PMTB, dan yang lainnya. Nah, di sini ada 3 tahun juga, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Di mana tahun 2019 ini pengeluaran lainnya itu lebih besar dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk pengeluaran PMTB itu lebih besar pada tahun 2018, dan untuk PKRT atau pengeluaran konsumsi rumah tangga itu lebih besar juga pada tahun 2018. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk domestik regional bruto, di mana sistem perekonomian Indonesia pada tahun 2019 secara spasial masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59,00%. Selanjutnya diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, Pulau Kalimantan sebesar 8,05%, Pulau Sulawesi sebesar 6,33%, dan sebesar 5,30% oleh pulau-pulau lainnya. Nah guys, itu tadi penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan juga prediksi-prediksinya. Check it out!
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini baru memasuki kuartal kedua, di mana kuartal pertamanya hanya tumbuh sebesar 2,97%. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 2,41% dibandingkan triwulan 4 tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2020 ini lebih rendah pula dari kuartal 1 tahun 2019, yakni yang sebesar 5,07% year on year. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan turunnya sejumlah ekspor Indonesia, salah satunya ke negara Cina dan Amerika Serikat, dua negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Dengan Cina misalnya, tujuan ekspor terbesar Indonesia yang porsinya mencapai 15% dari total ekspor pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 6,8%. Sementara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia yakni Amerika Serikat masih tumbuh sebesar 0,2%. Demikian juga ekspor ke Singapura, Korea Selatan yang melambat dan tumbuh tipis yakni sebesar 1,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tumbuh sebesar 2,97% akibat pandemi COVID-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi. Dari sisi konsumsi, tumbuh sebesar 2,7%, turun drastis dibandingkan tahun lalu pada kuartal yang sama yakni mencapai 5,3%. Sementara untuk ekspor, tumbuh sebesar 0,2%, relatif lebih baik dibandingkan kuartal yang sama pada tahun yang lalu tumbuh negatif 1,6%. Demikian pula untuk impor, meski tumbuh negatif, namun pertumbuhan kuartal 1 tahun ini lebih baik yakni minus 2,2% dibandingkan tahun lalu yang tumbuh negatif 7,5%. Lebih lanjut lagi, Sri Mulyani memaparkan rincian dari sisi dunia usaha atau supply yang dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, yakni untuk manufaktur yang tumbuh sebesar 2,1% dibandingkan tahun lalu sebesar 3,9%. Perdagangan tumbuh sebesar 1,6%, anjlok dari pertumbuhan tahun lalu sebesar 5,2%. Kemudian transportasi tumbuh sebesar 1,43% dibandingkan tahun lalu sebesar 5,5%. Akomodasi dan mamin juga tumbuh sebesar 2,0% yang juga turun dari tahun lalu sebesar 5,9%. Pertanian tumbuh 0,0% dengan pertumbuhan tahun lalu sebesar 1,8%. Pertambangan tumbuh sebesar 0,4% dibandingkan tahun lalu sebesar 2,3%, serta konstruksi yang tumbuh sebesar 2,9% dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu mencapai 5,9%. Selanjutnya, ekonomi Indonesia kuartal 2 tahun 2020 diprediksi akan tumbuh negatif. Indonesia sempat diprediksi akan tumbuh 4% hingga 4,3% pada kuartal pertama. Hal tersebut karena seluruh kegiatan selama Januari dan Februari masih relatif terjaga. Sebelum akhirnya virus COVID-19 yang mewabah di Indonesia pada sekitar bulan Maret hingga hari ini, dan telah meluluh lantakan roda perekonomian tanah air. Sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami koreksi besar-besaran, yakni tumbuh pada 2,97%. Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Mirza Aditya Suara, menyebutkan pada kuartal 2 akan berpotensi pertumbuhan negatif. Pasalnya, pada kuartal 2 nyaris tidak ada kegiatan perekonomian sama sekali akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. Sementara sektor perdagangan di kuartal 1 hanya tumbuh sebesar 1,6%. Padahal, kata Mirza, sektor perdagangan itu 14% dari ekonomi Indonesia. Kemudian, sektor konstruksi hanya tumbuh sebesar 2,9%. Lainnya, pertambangan tumbuh sebesar 0,43%, transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 1,27%, jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 10,67%, informasi dan komunikasi sebesar 9,81%, administrasi pemerintahan sebesar 3,26%, jasa pendidikan sebesar 5,89%, real estate sebesar 3,83%,
akomodasi dan makan minum sebesar 1,95%, jasa lainnya sebesar 7,09%, jasa perusahaan sebesar 5,39%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,39%, pengadaan listrik dan gas sebesar 3,85%, dan pengadaan air sebesar 4,56%. It's done. Jadi itulah pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Semoga setelah menonton video ini teman-teman jadi lebih paham ya tentang apa itu pertumbuhan ekonomi terlebih lagi di Indonesia. Oke? Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 ini mengalami penurunan. Terlebih lagi penurunannya sangat drastis pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 itu mengalami penurunan sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 ini, Indonesia akan diprediksi mengalami kemerosotan pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pertumbuhannya akan menjadi negatif. Hal ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang mematikan perekonomian negara hampir di seluruh dunia. Nah, setelah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke? See you in the next video. Bye-bye.